Salam, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi pada tanggal 16 Mei 2026 dengan judul Serigala di Antara Domba. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih atas anugerah-Mu luar biasa bagi hidup kami. Pagi ini sebelum kami melakukan aktivitas kami rindu untuk merenungkan firman Tuhan. Kami sangat butuh kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah doa dan permohonan kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Kisah Para Rasul 20 ayat yang ke-29 hingga ayat 30, demikian firman Tuhan. Aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar dan supaya mengikut mereka. Mari kita ikuti penjelasannya. Masalah utama yang dihadapi kaum penganut Sabat pada awal tahun 1850-an adalah bahwa mereka tidak memiliki pertahanan sistematis terhadap para penipu. Hampir semua orang yang ingin berkhotbah dapat berkhotbah di jemaat kaum penganut Sabat. Sebagian besar Adventisme tidak memiliki kendali atas keyakinan seorang pendeta atau bahkan moralitas mereka. Terjadilah permasalahan karena banyak yang mengangkat diri sendiri menjadi pendeta. Masalah itu telah menjadi jelas bagi semua denominasi yang dahulunya adalah penganut ajaran Miller sebelum mereka terbentuk dalam masing-masing organisasi sekitar akhir tahun 1850-an dan awal tahun 1860-an. Satu surat kepada editor penerbit Advent hari pertama misalnya mengeluh bahwa jemaat sang penulis pada tahun 1850-an telah kembali diganggu dengan apa yang kami anggap sebagai ajaran sesat. Sekitar 3 minggu sejak seorang bernama Joseph Bates datang ke sini dengan kereta kuda yang mengaku sebagai pengkhotbah Advent, kami telah mewawancarainya dan menemukan pekabarannya adalah Sabat atau hari ke-7 dan pintu tertutup. Himes sang editor menjawab, Kapten Bates adalah sahabat lama kami sejauh pengetahuan kami. Ia seorang yang baik, lebih dari kebanyakan rekannya, tetapi kami tidak percaya dengan ajarannya. Ia tidak boleh ditoleransi sedikit pun. Masalah sebenarnya yang dihadapi oleh semua badan keagamaan yang dulunya penganut ajaran Miller adalah mengenai batasan-batasan. Jika Bates merasa bebas untuk melakukan penginjilan di antara jemaat-jemaat hari pertama, itu karena mereka lebih dari sekadar ingin membalas budi. Yang lebih buruk lagi adalah para penipu yang tidak tulus, yang tujuan utamanya adalah memeras orang-orang kudus secara finansial. Tahun 1853, para penganut Sabat hari ke-7 mengambil 2 langkah untuk melindungi jemaat mereka dari saudara-saudara palsu. Pertama, para pendeta penganut Sabat yang paling terkemuka mengadopsi semua rancangan di mana para pengkhotbah yang disetujui diberikan sebuah kartu yang merekomendasikan mereka kepada persekutuan umat Tuhan di mana-mana. Hanya 2 pemimpin yang diakui dapat mendatangani dan memberi tanggal pada kartu-kartu tersebut. Kartu yang diterima oleh John Lockbord pada bulan Januari 1853 terdapat nama, tanda tangan James White dan Joseph Bates. Metode kedua yang digunakan oleh para penganut Sabat hari ke-7 untuk menyertifikasi para pemimpin mereka adalah melalui penumpangan tangan. Menjelang akhir tahun 1853, mereka mulai secara teratur mengurapi baik pendeta keliling, pendeta yang ditugaskan kepada umat yang belum memiliki jemaat tertentu, maupun diaken yang tampaknya merupakan satu-satunya pejabat gereja setempat pada periode awal itu. Terima kasih Bapa karena telah membangun mekanisme perlindungan di gerejamu di dunia ini demi keselamatan kami. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama.
Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena firman-Mu pada pagi hari ini memberikan berkat dan kekuatan rohani bagi masing-masing kami. Pada saat ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama dengan wakil, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Bupati bersama dengan wakil, Bapak Wali Kota bersama dengan wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Tuhan lindungi mereka, pelihara mereka, curahkan hikmat dan pengetahuan sorga kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan boleh sesuai dengan amanah dan titah daripada Tuhan sendiri. Pada pagi hari ini kami juga berdoa untuk para tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, farmasi, nutrisionis. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga, roh dedikasi yang tinggi, roh kelemah lembutan Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi setiap pasien yang membutuhkan pelayanan mereka setiap hari. Kami juga berdoa untuk guru-guru, kepala sekolah, siswa, mahasiswa, bahkan dosen di setiap lembaga pendidikan. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat mendidik setiap anak-anak untuk memiliki karakter Yesus Kristus. Hamba juga berdoa untuk TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, nelayan, ojek online dimanapun mereka berada. Kiranya berkat dan sukacita sorga Tuhan juga berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka juga menjadi saluran berkat bagi sesama manusia. Para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada, biarlah dengan bertambahnya usia, mereka semakin hidup bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan setiap saat. Yang berada di dalam kebimbangan, ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh dan pengharapan, agar mereka tetap percaya akan janji Tuhan setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah segala doa dan permohonan kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Demikian firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Semoga hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.